Hidup di perkebunan sawit bukan cuma ulat bulu yang menyamar jadi daun. Manusia pun bisa. Semua berawal dari penggerebekan. Mirasi tak pernah menyangka ia dipanggil ke perumahan karyawan malam-malam, hanya untuk menyaksikan suaminya, Rangga, terpergok berdua dengan seorang kerani muda bernama Kania. Mereka memang tidak tertangkap basah dalam keadaan tak berbusana. Rangga dan Kania beralasan mereka bertemu karena urusan pekerjaan. Tapi, kenapa pertemuan itu tidak di kantor kebun, tapi justru di rumah janda muda itu? Tentu saja, itu membuat Mirasi naik pitam. Kania dan Rangga malam itu tidak dipecat karena kurangnya bukti perselingkuhan. Tapi gosip, tatapan, dan bisik-bisik para istri staf kebun sudah cukup untuk membakar martabat Mirasi sampai habis. Dicap sebagai korban, dicap sebagai istri bodoh yang tak bisa menjaga suami, dicap sebagai perempuan yang kalah dari janda anak dua. Sayangnya, ia tidak bisa membuktikan suaminya berselingkuh dengan karyawannya itu. Mirasi tidak ingin berdiam diri. Ia tahu sesuatu tak beres. Terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak yang disembunyikan. Tiba-tiba, sebuah pesan anonim masuk ke ponselnya yang berisi foto-foto kedekatan suaminya dengan wanita lain. Bukti demi bukti yang dikirim seolah-olah oleh seseorang tanpa nama. Siapa yang mengirimkan bukti itu? Apa tujuannya? Apakah ia ingin membantu atau diam-diam berniat menghancurkan pernikahan Mirasi dan Rangga? Mirasi mulai menyelidiki. Tapi apa benar Kania adalah satu-satunya ulat bulu di balik dedaunan rimbun kebun ini? Atau justru Kania tidak bersalah seperti dalihnya dan hanya menjadi sasaran yang salah? Kania, wanita janda muda dengan 2 anak itu masih sangat cantik. Ia adalah primadona di perusahaan sawit itu karena parasnya. Sayangnya ia tidak begitu beruntung. Terlebih, masa lalunya yang menyakitkan ditinggal oleh suami yang tidak bertanggung jawab. Ia harus bekerja keras demi anak-anaknya yang masih kecil dan keluarganya di kampung halaman. Setelah peristiwa penggerebekan itu, ia juga menjadi sasaran gunjingan dan gosip. Ia dicap sebagai ulat bulu, wanita penggoda di perusahaan sawit. Dengan segala permasalahannya, ia selalu memasang wajah inosentnya yang justru mengundang rasa empati Rangga, suami Mirasi. Sebagai asisten kebun, Rangga ingin melindungi keraninya. Tapi sayangnya, perlindungannya semakin memperumit keadaan. Ia justru semakin dekat dengan Kania, dan semua orang semakin yakin adanya hubungan gelap di antara mereka. Benarkah Rangga jatuh cinta pada Kania? Atau ini hanya empati biasa saja? Atau Rangga hanya butuh pelarian dari istrinya yang mulai menyebalkan karena hilang kepercayaan? Mirasi terus berusaha menguak apa yang terjadi pada pernikahannya yang hampir retak. Benarkah Kania dan Rangga berselingkuh? Bagaimana jika yang paling beracun justru mereka yang tampak tak bersalah? Dan ketika rahasia demi rahasia mulai terbuka, Mirasi sadar. Kebenaran tak hanya menyakitkan, ia bisa mematikan. Dalam rumah tangga yang mulai retak dan pergaulan yang penuh kepura-puraan, Mirasi harus memilih, membongkar semuanya, atau menyelamatkan dirinya sendiri sebelum dijadikan kambing hitam. Di kebun ini, bukan cuma ulat bulu yang menyamar jadi daun, manusia pun bisa. Akankah prahara cinta di perkebunan sawit ini akan terungkap? Pesan moral, jangan mudah menilai orang hanya dari satu sudut pandang. Di balik wajah yang tampak baik, bisa saja tersimpan niat buruk. Tapi yang terlihat buruk pun belum tentu benar-benar bersalah. Dan yang paling penting, jaga kepercayaan. Karena ketika kepercayaan rusak, tidak semua hal bisa diperbaiki kembali.